Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor komoditas lagi. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGEO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 Sesa, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.370 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell dan bahkan seminggu ini asing itu terus net sell bahkan dari 2 minggu yang lalu. Kalau di broker sebenarnya Medco ada akumulasi tapi tipis. Sebelum ke technical Medco itu Sebelum ke technical Medco, mau lihat dulu harga oil USD. Oil USD udah di atas 79 lagi, bagus. Dan ya mudah-mudahan ya konfirmasi, kita nggak tahu apa ceritanya tiba-tiba minggu depan dia ditembusin 80 ya, konfirmasi swing low. Karena dulu itu adalah resisten kuat ya, pola inverted annual shoulder nih. Ya ini neckline dan ini bisa jadi wave 2 dan wave 3 ya harusnya 90 bisa 100 ya. Itu aja untuk saat ini untuk oil USD. Langsung saja ke technical Medco. Medco udah naik pelan. Ya kita lihatlah. Karena ini hampir sama dengan pergerakan oilnya ya. Jadi kalau oilnya tembus nanti malam ditutup di atas 80 atau Senin, Medco akan tembus 1400 dan berpotensi swing low. Ditanya boleh beli nggak? Kan biasa pertanyaan seperti itu. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya pakai supportnya tetap EMA 200 1250. Silahkan. Ya, atau nunggu di bawah juga boleh. Itu aja untuk Medco saat ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume bagus meningkat, cuman sayangnya kondisinya ya, pola Morningstar-nya tuh nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Kalau tutupannya di atas 1400 sempurna. Karena apa? Seperti apa sih sempurna? Ya seperti ini. Jadi sama bodinya dengan candle merah saat turun. Ini doji-nya, ini hijaunya. Nah, itu pola Morningstar yang sempurna. Ya di atas 1400. Tapi kalau minggu depan tembus 1400 tetap menarik. Bisa jadi swing low, bisa jadi ini nanti pola cup and handle, pola ascending triangle dengan neckline 1600. Ini siap-siap uptrend. Tahun ini berpeluang lah, mudah-mudahan lah. Pokoknya kalau oilnya tembus 90 atau 88 minimal, Medco akan tembus 1700-nya. 1600 lah minimal. Ya mudah-mudahan bisa 2000 untuk Medco. Itu aja, lanjut. Ada Elsa. Nah Elsa, saya suka Elsa nih. Menguat tipis 1,84% ke harga 442. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu ini net buy. Ya menarik nggak Elsa? Elsa menarik. Saya suka dengan Elsa. Kalau dilihat dari broker semarinnya ada akumulasi. Lihat dari time frame weekly dulu ya. Elsa-nya seperti apa? Elsa bagus ya. Konfirmasi ini breakout. Harusnya minggu depan tuh 460 arahnya. Apalagi Bapak Ibu perhatikan volume hari atau minggu ini juga besar. Kalau dilihat pada detektor itu big akumulasi. Bapak Ibu perhatikan yang beli itu juga ya ada asing, ada retail, tapi ya cukup bagus. Dan Bapak Ibu perhatikan yang jualnya tuh retail semua. Top 5 ke atas. Ajet, KI, YP, PDKK. Ya tuh. Menarik gak? Harusnya iya. Tapi Elsa ya di grup Borneo Trader tuh udah beli. Bahkan terakhir beli Elsa tuh di 420 ini. Awalnya beli 380, 400, 420 terakhir beli. Saya terakhir beli itu di 420. Saya tuh ada beberapa akun. Yang beli dari 380 saya follow. Yang 400 ada. Yang saya tektok ada. Dan akhirnya ada yang beli di 420 akhirnya. Ya sekarang udah floating profit juga. Ya target saya dia tembus 460 ya 500 mudah-mudahan lah ya. Pokoknya yang saya punya harga bawah 400, 380 ini ya saya tetap hold selama nggak jebol 420. Ya resiko terburuknya profit saya berkurang banyak. Itu aja ya. Ya karena saya targetkan dia akan 500. Ya memang psikologis akan keganggu ya. Sayang nyesel pasti kayak gitu kan. Waduh nyesel. Aduh coba tahu gitu saya TP aja, sayang ruginya kan. Profitnya berkurang 5%, 10% sayang. Nah itu yang kadang mengganggu psikologis. Tapi ya kita harus lawan. Yang penting kita punya plan, punya disiplin, punya target. Profit kita seberapa sih? Sisakan. Misalnya kita targetkan ke 500.
Kalau 500 dia tembus 460, nanti nggak saya TP di 420. Nanti lihat lagi di area atas nih mana yang menjadi support kuatnya. Di area itu mungkin saya TP-nya. Ya saya naikin dengan trailing, nggak dengan trailing stop. Saya tetap pakai manual profit stop loss. Manual maksudnya pasang auto stop loss profit manual, bukan trailing stop. Kalau trailing stop takutnya sih kena. Itu ya. Itu aja untuk Elsa. Minggu depan kalau menurut saya berpeluang lanjut masih ke atas. Nih sudah saya gambar dia swing low ya, mudah-mudahan pokoknya di atas 420 masih oke. Kalau misalnya dia balik ke arah ke bawah 440 lagi, ya kalau mau stop loss dulu, nanti buyback di bawah silahkan. Kalau mau di hold juga silahkan, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah, sampai EMA 200-nya nih nggak masalah. Tapi bagi saya rugi, saya yang beli di 400, kalau tetap hold sampai 400 lagi balik. Udah berapa hari, hampir sebulan lebih hold, balik BP-nya, sayang kan. Jelek-jeleknya ya dapat 3%, 4% sebulan lebih ya nggak masalah. Ya nanti beli lagi. Itu untuk Elsa masih oke saat ini. Berpulang minggu depan 450-460 arah. Langsung saja. Selanjutnya ada Pegas yang ditutup di 3.515 menguat 1,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Pegas ini ada kasus korupsi juga, tapi nggak masalah sebenarnya ya. Ya selama di atas 1.450 waktu itu kan saya bilang juga aman-aman aja, hot-hot aja. Malah kesempatan beli. Dan kondisi sekarang bandar detektor bika akumulasi tembus. Ada peluang sih menguji 1.530-nya. Kalau tembus ya mudah-mudahan 1.600 sampai. Ya minggu depan kita lihat. Ada peluang bisa 1.600 untuk Pegas. Ya tapi disclaimer. Itu aja. Lanjut ada PGEO yang ditutup di harga 1.290. Terkoreksi 1,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PGEO di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. PGEO masih aman. PGEO tuh di atas 1240 masih aman. Tapi saya buat di sini ada support minor ya. Mau TP mau buyback di bawah itu silahkan ya. Tergantung Bapak Ibu, dan saya juga ajarkan di grup Borneo Trader tuh. Ya kalau mau di hot silahkan di atas 1240. Kalau mau TP dulu, nanti buyback di bawah. Ya karena menurut saya saat ini PGEO sudah terkonfirmasi pola imported shoulder dan juga EMA 200-nya ini pelan-pelan naik. Dan kemungkinan besar juga PGEO nggak turun di bawah 1.250 lagi. Kalaupun misalnya false break, dia koreksi lagi minggu depan ya kemungkinan juga sideways. Tetap target saya minggu depan dia tembus 1.350 dengan target arah 1.500. Jadi ada potensi upside seminggu ke depan 10%. Dengan catatan atau sampai akhir bulan ya. Jangan targetkan mepet 5% 5 hari 10%, takutnya nggak nyampe. Tapi targetkan aja sampai akhir bulan. Yang penting dia minggu depan tembus dulu 1.350-nya. Kalau dilihat memang ada distribusi, tapi Bapak Ibu lihat yang akumulasinya. Jangan lihat juga distribusinya. Akumulasinya siapa? AK, BK, OD, PP, BK, MG. Ini Bapak Ibu lihat, broker-broker yang jarang dipakai retail, yang akum, yang beli, yang jual memang JP broker asing 13 miliar, tapi di bawahnya broker-broker retail, DR, YP, XL, EDH. Gak masalah, karena kalau menurut saya juga mungkin profit taking yang kemarin ODT, fast trade, atau ya sudah profit taking ngambil di bawah 1.250, 1.240 jualan 3% 4% ya wajar. Trennya menurut saya PGO masih akan menguji 1.300-nya minggu depan. Ya 1.350. Tembus gas 1.500 PGEO. Seperti itu. Lanjut ada MDKA yang ditutup di harga 2.740 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya MDKA. Wah ini lagi berat naiknya ya. Chopper. Soalnya chopper coba lihat. Chopper gimana nih. Tembaga ya chopper tuh. Ya menguat tipis ya. Mudah-mudahan lah. Menguat nanti ya. Tembaga mudah-mudahan lah menguat ya. Pokoknya untuk MDK ini tunggu momentum aja. Kalau menurut saya dia nggak akan turun di bawah 2.700. Stop loss aja kalau dia turun dari itu. Stop loss dulu kalau mau stop loss. Kalau mau pakai average down boleh juga. Tapi ya menurut saya out aja dulu kalau dia jebol 2.700. Gagal. Minggu depan tuh harus digas Senin Selasa. Apalagi candlenya doji hari ini. Time frame weekly-nya
naik tipis, volume meningkat, tapi dia membentuk ekor. Nggak masalah. Tapi menarik. Nih ya minggu depan harusnya jalan. Mudah-mudahan ya. 2.900 3.000 itu arah MDKA. Itu aja untuk MDKA. Lanjut ada MBMA yang ditutup menguat 9% ke harga 605. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya MBMA diakumulasi. Kelihatan nih akumulasinya bagus. MBMA. Ya menarik. MBMA nih minggu depan bisa digas lagi MBMA. Wah dia swing low ya. Retest 550 digas lagi. Dan tembus 660 arah minggu depan. Peluang besar. Menarik Bapak Ibu perhatikan. Kalau ditanya beli-beli ya. Bali buy on breakout resikonya false break. Tapi kalau nunggu di bawah takutnya nggak dikasih. Apalagi volume hari ini meningkat cukup signifikan. Harusnya digas lagi minggu depan. Ya, untuk MBMA targetnya 660. Ya, bisa 680 juga. Mudah-mudahan ya sampai 700 tuh 1-2 minggu ke depan akhir bulan. Karena ini bisa terkonfirmasi nanti pola cup and handle. Targetnya dari swing low ke swing high. Tarik aja seperti ini. Tuh, 730, 700 lah minimal. Ya, dapat 15% dari sekarang ya lumayan. Itu aja untuk MBMA. Lanjut. Ada BRPT yang ditutup menguat 4,28% ke harga 1.340. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT ya bagus. Di atas berapa nih? Di atas 1.300 itu masih aman. Nah nih ya. Ini masih aman. Kalau dia gagal ya swing low. Swing low-nya bisa cukup dalam tuh. 1.200, 1.000. Ya 1.200-an lah. Kita lihat aja nanti ya. Targetnya kemana nih? Kalau menurut saya karena volume meningkat cuman nih lihat. Netral aja ya. Tapi volumenya cukup meningkat signifikan. Naiknya V-shape ke arah minimal 1.500 bisa minggu depan. Mudah-mudahan digas lagi ya. Pokoknya hati-hati kalau dijebol 1280, 1300 itu ya bisa swing ke bawah. Tapi menarik juga kalau dia ngasih koreksi dulu. Siapa tahu nih web 1 selesai, web 2 ya kesempatan. Paling bagus tuh masuk di web 2, web 3 ke web 3 tuh wah lumayan. Floating profit swing trade. Ya, itu. Untuk BRPT kalau sekarang harganya ya lihat Senin kalau ada bank power ikut masuk. Kalau mau Bapak Ibu belajar scalping cari profit di saham atas seperti ini belajar di kelas scalping Bornet Trader itu diajarin. Hari ini juga kami dapat di BRPT itu trading cepat ya, dapat 3% tadi bungkus lagi ya. Mampatin panic selling tadi ngambil bawah, jual atas. Ya seperti itu caranya. Dan sekarang ya udah nggak ada barang lagi karena ya trading cepat. Seperti itu lihat Senin lagi kalau memang ada bagus masuk lagi. Cari trading cepat lagi. Karena kalau masuk sekarang untuk swing tuh sudah nggak ideal. Kalau di grup Bornet Trader tuh udah beli dari 950 sampai 1.900 ini. Stop lossnya di 930 ini sudah beli di bawah sekarang floating profit 30%. Di bawah 1.000 beli di Bornet Trader tuh. Akhirnya nunggu lama beberapa hari nih waktu itu belinya di area ini nih. Lama tapi nggak kena stop loss habis itu ditembak naik. Nah itu ya caranya. Jadi seperti itu aja untuk BRPT, lebih ke wait and see atau trading cepat saat ini. Memang trennya masih bagus, masih ada potensi atas, cuman takutnya ya ada guyuran dulu untuk BRPT. Itu aja. Lanjut, ada brand yang ditutup di harga 10.750 menguat 3,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya brand diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, brand ini sempat 12.000 ya. Wih, luar biasa nih brandnya. Bapak Ibu, kalau tadi ada lihat saya nggak perhatikan brand, nah, tadi perhatikan NCKL, terus BRPT, jadi nggak lihat juga ya. Wah dia naik 16% tadi karena profit taking ya wajar. Yang trading cepat fast trade ODT itu pasti ada ngambil atas ya. Dan ya kalau saya lebih ke wait and see lah. Trading cepat saat ini brand nggak ideal untuk masuk swing trade. Ya, cocoknya scalping ODT fast trade untuk brand. Lanjut, ada Antam yang ditutup di harga 1.620 menguat 3,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Antam diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Antam masih big akumulasi, cuman saya lihat dulu untuk Kumdet Antam itu di 1.208. Nah, untuk dividen Antam itu kumdetnya di 20 Mei 2024 dengan nilai dividen 128 lembar per saham. Terlihat harga nikel juga menguat
5,86%, cuman masih dalam perdagangan ya. Dah mau tembus 21.000. Dan Kumdet Antam itu 128 tanggal 20 dan XDate 21. Kalaupun naik, Senin tuh terbatas bagi yang punya harga bawah menurut saya ya. Karena melihat harga nikel juga sudah uptrend, ambil dividennya. Kalau mau nekat ambil dividen harga belinya Senin besok juga silakan, tapi sabar tunggu ya, karena Antam sudah turun cukup dalam, saatnya lah dia bangkit. Kalau dihitung-hitung dari all time high-nya dia tuh udah turun 2 tahun. Dan kalau dilihat historinya ya ini berpotensi swing low untuk bisa juga nih pola pondit wedge. Tinggal tembus 1.800 digas, bahkan bisa 3.000 lagi. Antam mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ceritanya seperti apa nanti. Harga nikelnya aja udah menguat nih, udah 21.000 kan. Tapi ini belum penutupan ya, nanti malam kita lihat tutupannya. Nah ini menarik juga kalau harga nikel naik. Ingat Inco, ingat Nice, Harum juga tuh mungkin. Nah seperti itu aja untuk Antam. Bagi saya kalau Bapak Ibu mau, cuman saya lebih memilih enggak ya, saya ambil profit aja karena saya lebih mau muter uangnya. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu, boleh tunggu untuk Antam. Apalagi yang punya di bawah 1.500. Udah BEP lah. Kalau mau ambil dividen nanti naik, ambil capital gain lagi. Udah, kalau Bapak Ibu yang punya di harga 1.500, ambil aja dividennya. Di grup Borneo Trader juga saya infokan tuh, ambil aja dividennya. Karena kami beli di waktu itu di 1.500, 1.510 kalau nggak salah. Kalaupun dividen trap 6%, ya turun 6% nggak masalah. Dari harga sekarang pun 6%-nya ya pas ke harga beli BEP nggak masalah. Apalagi kalau dia naik lagi ya, pasti naik lagi. Cuman kita tinggal nunggu waktu. Ya, siapa tahu langsung tutup gap dividen. Antam keseringan memang nutup gap dividen ya. Gap dividennya yang tahun 2022 aja yang nggak ditutupnya. Tapi kemungkinan tahun ini ditutup gap dividen. Itu aja untuk Antam. Lanjut. Ada Inco yang ditutup di harga 4.790, menguat 6,91%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau dibuka semuanya, Inco ada akumulasi walaupun tipis. Nah, ada MG nih, dia average 4.800, berarti nyangkut 10 poin MG. Inco masih oke, apalagi harga nikel itu menguat 6%, walaupun belum tutupan ya. Kita nggak tahu tiba-tiba diturunin bawah ya bisa. Dan ini Bapak Ibu sudah perhatikan, bahkan Inco ini juga masuk stok rekomendasi Borneo Trader, beli di 4.450 sampai 4.470 kalau nggak salah. Sekarang udah plotting profit dan target TP saya EMA 200-nya 5.000, bahkan mungkin bisa naik lebih tinggi ya. Ini sudah konfirmasi swing low. Nah ini ya juga seperti itu aja untuk Inco. Targetnya selanjutnya ya 5.400. Kita lihat lah ya Inco. Ini ada big akumulasi, apalagi harga nikel menguatkan. Ya harusnya lanjut 5.000 disentuhnya, bisa lah Bapak Ibu pas trade. Tapi disclaimer ya, pas trade harga atas resikonya ada juga. Tapi kalau dari 4.800 ke 5.000 itu kan lumayan, 4% kalau dikasih. Tapi bisa jadi open gap up. Nah kalau open gap up itu lain cerita lah, tergantung Bapak Ibu lah kalau nekat. Itu aja untuk Inco. Lanjut, ada TINS yang ditutup di harga 975, menguat 3,17%. Langsung saja ke teknikanya. TINS bagus ya, tembus high-nya dan membentuk high baru, akan petembus 1.000. Peluang besar minggu depan 1.080 ya. Volume juga meningkat. Ini bagus pergerakannya dan ya terlihat dia sudah breakout nih. Walaupun pas-pas ya udahlah nggak masalah. Ini juga dia membentuk swing low-nya 900 ditahan, naik lagi. Konfirmasi ini pola ascending triangle, targetnya 1.080 1.120. Peluang besar sih ke situ ya, 1.100. Itu aja untuk TINS. Lanjut. Ada Akra yang ditutup di harga 1.580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Akra, waduh belum deh. Akra ya belum menarik. Cuman kita nggak tahu nanti harga malam apakah saham. Tapi kita lihat aja nanti malam kalau harga USD naik ya mungkin naik. Tapi skip aja, banyak saham yang lain lebih menarik. PGEO ya, bukan pom-pom ya, NCCL, atau nanti lihat apa ya, ya Nice ya, saham nikel. Cuman Nice tuh agak volatil ya, hati-hati tuh. Tadi tuh coba naik ke 740 diguyur, ada seller muncul ya. Cuman bertahan di 700 tuh masih menarik daripada Akra.
Ya tapi kalau suka Akra silakan. Menariknya Akra kalau tembus 1600 lagi. Kalau dia balik ke atas 1600 menarik lah. Mungkin bisa dikasih profit 5-8%. Yang penting tembus dulu 1600 bisa swing atas untuk Akra. Lanjut ada ESA yang ditutup di harga 815 menguat 0,61%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau di broker semuanya ESA didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, ESA di pucuk harum juga ya. Tapi bagus lah ya dia bisa breakout. Ini aja Bapak Ibu, semoga aja lah ya ditahan di atas 800. Pokoknya untuk ESA ini ya Bapak Ibu perlu hati-hati. Kalaupun nggak pakai stop loss asal siap average down dan sabar nunggu boleh. Ya average down di mana kira-kira nanti kalau turun. Ya resikonya average down-nya ya sekitar di bawah penurunan bisa 10%-an. Tapi kita lihat aja ke depannya ya. Kalau dilihat kan masih ada big distribusi nih. MACD dead cross ke arah bawah. Tapi dan juga ESA ini di level psikologis resisten kuat, dulu support kuat. Nih, dulunya itu pola apa nih namanya? Pola double bottom. Cup and handle terbalik ya. Nih, set dan dia turun walaupun nggak hampir target ya. Dan kalau ISG bullish sih aman harusnya ESA. Pokoknya Bapak Ibu yang beli di pucuk nih di 4800 nih aman-aman aja lah. Kalau jebol 785 ya kalau mau stop loss dulu boleh. Kalau mau average ya di sekitaran 720 sampai 700. Nah ini nanti kan EMA 200-nya nih pelan-pelan ke atas. Hold aja lah, tapi sabar ya. Tapi disclaimer bukan saya nyuruh hold. Kalau nggak naik-naik nanti ya udah resiko, sabar aja tunggu. Kalau menurut saya ESA bisa lah di hold ya. Ini juga dia bagi dividen langsung naik, cuman memang dividennya kecil nggak nyampe 1%. Tapi bagusnya kalau dia membentuk swing low dulu ya. Ya itu kalau Bapak Ibu ada kebeli di area 800 nih, nanti kalau minggu depan jalan ya Bapak Ibu bisa jualan di 880, 920 ke situ lah potensi arah kalau jalan ya minggu depan. Kalau misalnya koreksi ya udahlah Bapak Ibu cut loss dulu atau average down. Cut loss 3% 4% tuh bisa lah Bapak Ibu ganti di saham lain. Tapi kalau bingung ya average down aja atau hot tunggu aja. Potensi tembus 800 tuh lewat lah tahun ini, 880 lewat, kemungkinan besar lewat ya. Nih kalau Bapak Ibu tarik tren dari semenjak all time high-nya ya nih. Ya all time high-nya di Maret 2022 udah 2 tahun kan. Sekarang 2024. Nih sudah dipatahkan, tinggal swing low dikit. Nih ada double bottom time frame week. Aman harusnya tahun ini tembus 800 1000 bisa potensi arah. Ya, tapi disclaimer itu baru gambaran ya. Saya juga tetap pakai teknikal, lihatnya teknikal. Saat ini saya belum masuk juga untuk ESA. Masih punya saham-saham yang lain juga komoditas ya. PGEO, Inco, NCKL. Belum lah untuk ESA kalau saya. Kalau Bapak Ibu menarik menurut Bapak Ibu ya boleh. Ini kan ada pola. Kalau Bapak Ibu perhatikan pola Morningstar. Ada koreksi dikit. Doji ini sebenarnya nggak masalah. Dengan catatan nggak turun di bawah 786 atau ya 790 itulah. Itu aja untuk ESA, tapi mudah-mudahan minggu depan ditarik naik. Kalau menurut saya berpotensi sih ditarik naik lah. Potensi rebound paling enggak tadi 850 atau 880. Itu aja, terdekat dulu aja ya. Jangan tinggi-tinggi lah berharap. Kalau dikasih 3-5% seminggu tuh udah bagus. Itu aja untuk ESA. Lanjut saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 1035, 6,15%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy 21 miliar dan minggu ini asing net buy kalau diakumulasi selama seminggu. Kalau di broker semarinnya NCKL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya NCKL. Target saya 1100 1080 minggu depan. Mudah-mudahan lah karena ini sudah terkonfirmasi. Itu banyak gambaran bisa pola ascending triangle. Yang melihatnya seperti ini juga bisa. Nggak salah kalau ada yang melihat pola cup and handle juga nggak salah, tapi tetap neckline-nya 980 1000 itu resisten dan kebetulan di situ ada EMA 200. Makanya saya berani beli ya. Range pendek ini saya infokan di grup, bahkan di video komunitas YouTube bagi Bapak Ibu yang mau coba dulu sebelum masuk ke grup rekomendasi ya coba subscribe untuk eksternal community YouTube ya. Komunitas YouTube tuh ada pilih yang pro trader ataupun yang trader semi pro. Itu juga NCKL saya suruh spek buy 950 970 karena saya lihat itu menarik
Ya, walaupun ada resiko cut loss, tapi ya itu. Seperti itu untuk NCKL bagus. NCKL targetnya 1100 terdekat, kalau tembus menarik juga. Cuman mampu nggak tembus kita lihat aja. Ini dia juga sudah break trendline downtrend. Ya, kalaupun ternyata gagal ya sideways di atas 1000 harusnya ya. Dia di atas 1000, nggak turun di bawah 1000 untuk NCKL. Itu aja untuk NCKL. Ya, masih menarik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. 2 kali lipat volume minggu sebelumnya. Ya, karena minggu sebelumnya kan cuma 2 hari perdagangan ya. Tapi kalau melihat volume-volume sebelumnya juga ya bagus. Ya, harusnya sampai 1100 minimal NCKL minggu depan. Mudah-mudahan seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.